Baik, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Richard Septian Hermanto dengan NIM 251111131015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada pria. Di sini kita akan menemui sasaran belajarnya itu struktur-struktur apa saja yang akan kita pelajari, fungsi-fungsi dan struktur-struktur tersebut, tunjuk-tunjukannya ada apa saja. Saya akan jelaskan secara garis besar dan juga singkat namun tetap jelas. Saya harap kalian bisa memahaminya. Pertama bagi dokter, saya izin. Pada slide pertama di sini kita bisa melihat ada penis dan juga skrotum. Apa itu penis? Penis itu batang, yaitu fungsi itu menyalurkan uretra sebagai jalur keluarnya urin dan juga semen. Apa itu semen? Semen itu cairan yang membantu kita untuk mengeluarkan sperma atau cairan yang juga mengikut dalam proses keluarnya sperma. Kemudian juga fungsinya itu sebagai alat kopulasi, yaitu alat untuk kita melakukan hubungan seksual biar bisa masuk ke dalam saluran reproduksi wanita. Kemudian itu juga mengandung jaringan erektil karena pada bagian ujung kepalanya penis itu terdapat banyak ujung-ujung saraf. Nanti kita akan pelajari lebih jelas lagi pada slide selanjutnya ya. Kemudian ada skrotum. Dari skrotum sendiri, skrotum itu adalah cairan. Itu adalah kulit pembungkus testis. Di dalamnya skrotum itu terdapat testis. Dia fungsinya itu menampung juga melindungi testis. Selain itu juga dia menjaga suhu testis supaya tetap pada suhu stabilnya ya di antara 2 sampai 3 derajat Celcius lah. Terus dia juga mengandung otot dartos dan juga otot cremaster. Apa ya bahasa terminologi itu ada, cuman saya lupa. Dan intinya fungsi dari otot cremaster ini bagi kalian yang laki-laki nih, kalian tahu nggak kalau kalian lagi ngerasa kedinginan, skrotum kalian itu bakal ngempis dan mendekati tubuh karena fungsi untuk menghangatkan. Kemudian saat kita nih kepanasan, kayak saat kalian lagi berolahraga atau di suhu yang sedang merasa panas, dia bakal menjauhi tubuh. Kayak kalau dia dingin dia dekat nih sama tubuh. Kalau dia udah kepanasan dia ngejauh, jadi menggantung gitu loh. Itu tuh karena dia untuk menjaga kestabilan suhunya. Itu fungsi dari otot cremaster. Lanjut, pada bagian dalamnya skrotum terdapat testis. Ini kita lihat di slide sini. Testis itu fungsinya itu menghasilkan sperma. Di situ terbentuk sperma dalam tubulus seminiferusnya. Kemudian dia juga menghasilkan hormon testosteron, yaitu hormon ya kalian tahu lah ya, yang buat menumbuhkan rasa kalian ingin melakukan itulah hubungan seksual. Kemudian kita lanjut ke bagian ini. Pada gambar ini terdapat bladder atau kantung kemih, urinary bladder. Di sini tuh fungsinya tuh ya untuk menampung kemih kalian, kencing kalian sebelum kalian keluarkan, sebelum kalian ekskresikan. Letaknya tuh ada di atas prostat. Dan kita lihat nih ada prostat nih. Kalau prostat sendiri itu tuh kelenjar yang lilingin bagian awalnya uretra. Terus dia juga fungsinya tuh ngasihin cairan prostat. Apa sih fungsi cairan prostat itu? Cairan prostat itu bagian dari cairan semen yang sebagai nutrisinya sperma. Terus juga kita melihat di sini ada namanya vas deferens. Vas deferens ini apa ya? Vas deferens itu cairan saluran panjang yang ngebawa sperma itu dari epididymis menuju kantong semen. Jadi kayak nih dari testis terus dia ke epididymis nih kan, dicalurkan langsung lewat vas deferensnya ini. Ini tuh penting karena itu yang bisa menyalurkan kita untuk ke jalur ejakulasi. Terus ada spermatik fascia. Ini tuh lapisan yang melingkupi struktur dalam funiculus spermaticus. Termasuk itu ada ya tadi vas deferensnya, terus ada pembuluh darah testis dan juga saraf melindungi struktur tersebut. Kemudian testisnya itu sama tadi sudah saya jelaskan, itu tempat penghasilnya sperma. Di sini ada Barks fascia. Barks fascia ini penting karena dia tuh ngebungkus corpora cavernosa dan juga corpus spongiosum. Fungsinya tuh untuk menjaga bentuk dan juga kestabilan supaya kalau sudah gini nih dia udah diisi sama, kan ada corpus cavernosa sama corpus spongiosum. Corpus cavernosanya itu kan ada dua. Dia tuh bakal dipenuhi oleh dia bakal dipenuhi oleh darah-darah. Karena dia tuh kan isinya kaya akan pembuluh darah. Pada saat kalian merasa terangsang di ujung kepala ini, saat sudah terangsang dia bakal penuh dan akhirnya dari kayak gini terus dia jadi kayak gini. Nah, biar dia tetap stabil kayak gini tuh dibantu oleh Barks fascia. Kemudian kita lanjut ke glans penis. Nah, ini tadi yang saya jelaskan nih. Kalian tahu kan bentuknya itu kan seperti ini, tapi ada yang bagian ujungnya tuh yang ujung penisnya tuh kayak kubah. Kayak gimana ya kubah kita jelasinnya? Intinya tuh ada yang lebih menonjol lah. Dari ujungnya itu kita bisa ngeliat bentuknya yang beda. Itu selain dia tuh kayak akan saraf,
selain dia juga membantu rangsangan kita, dia tuh juga fungsinya tuh buat membantu merangsang pada wanitanya juga, pada lawan jenis, karena dari bentuknya yang agak menonjol itu tuh bakal jadi ada terasa gesekannya waktu itu. Ini berdasarkan penjelasannya dari Dr. Oski kemarin. Nah, kita ngeliat di sini lanjut, di sini ada seminal vesicles atau vesicula seminalis. Dia tuh struktur berlekuk di kandungan kemih. Dia fungsinya nih sama kayak prostat tadi, dia tuh ngasilin cairannya. Tapi kalau yang kali ini tuh vesicula seminalis tuh ngeluarin sampai 60% dari cairan semen. Dia tuh memberikan energi lah buat sperma. Lanjut ke prostat. Prostat tadi sudah saya jelaskan, yaitu sebagai nutrisi dari sperma. Kemudian ada bulboreteral gland atau Cowper's gland. Dia tuh kelenjar kecil di bawah prostat, terus dekat sama pangkal penis. Fungsinya tuh ngeluarin cairan pre-ejakulasi. Kurang lebih mirip sama kayak cairan semen, tapi yang ini tuh keluar pas kayak, kalian pernah nggak sih pas kalian ngerasa terangsang tuh, atau kalian pas saat tersentuh itu dia keluar cairan. Nah, itu namanya cairan dari Cowper's gland. Terus kita ngeliat lagi di sini, oh sini ada penis, ada gelas penis juga. Testis saya sudah jelaskan nih, fungsinya sama semua ya. Ingat ya, testis itu tempat terjadi sperma. Terus penis itu batangnya buat membantu saluran uretra, dan juga tempat kita melakukan apa namanya itu, kondulasi, apa sih, kopulasi, kondulasi, apa lagi itu, biar kita bisa melakukan penetrasi terhadap vagina wanita. Gitu deh. Kemudian kita lanjut nih, ada yang penting juga strukturnya nih, adalah epididymis. Epididymis itu struktur panjang melingkar di belakang testis. Nih, ini testis nih. Tadi kan ini ada vas deferensnya. Sebelum vas deferens ini ada yang melingkar di sini. Ini kan badan testis nih. Dia ada yang cairan di sini, ada saluran di sini yang agak berlekuk-lekuk lah. Kalau gambarnya tuh kalian bisa lihat tuh kayak ada lekukan-lekukannya. Itu tuh fungsinya tempat mematangkan sperma. Jadi sperma ini kan udah dibentuk, dia tuh dimatangin dulu sebelum keluar. Karena kalau nggak matang nggak bisa, dia nggak kuat dia buat membuahi. Nih, lanjut lagi, ada pembuluh gonad atau gonad vessels. Itu fungsinya untuk apa? Dia tuh arteri tesikular, dia tuh nggak bawa darah. Darahnya tuh yang banyak oksigennya buat bawa dari aorta ke testis. Terus juga ada plexus pampiniformis atau vena testikular. Dia tuh buat meninggikan darah arteri sebelum masuk testis, karena kan kalian tahu ya, darah di tubuh kita tuh suhu apa ya, normalnya tuh di kisaran 35 derajat sampai 36 derajat Celcius, sedangkan yang dibutuhkan oleh penis kita yang dilindungi oleh skrotum itu suhunya ada di 2 sampai 3 derajat Celcius. Jadi dia didinginkan dulu oleh plexus pampiniformis tadi. Kemudian ada spermatic cord atau funiculus spermaticus. Dia tuh kumpulan dari struktur yang berjalan di rongga abdomen, melewati kanalis, inguinalis, terus masuk ke skrotum. Isinya tuh ada vas deferens, arteri tesikular tadi, plexus pampiniformis, pembunuh limpa, terus ada saraf dan juga cremaster muscle. Fungsinya tuh menjaga suplai darah sama suhu tadi, terus juga menggantungkan testis sama menopang vas deferens. Lanjut ke spermatic fascia. Dia tuh ngasih pelindungan mekanis, terus juga menutupi struktur penting seperti vas deferens dan juga pembuluh darah sama saraf. Nih, ada testikel yang sebelah kanan, sama aja itu fungsi testikel kiri dan kanan tuh sama aja ya. Kita lanjut lagi ke lobulus testis. Lobulus testis itu tempat pembentukannya sperma. Jadi sebelum sperma terbentuk tuh di lobulus testis dulu. Dalam tiap lobulus itu terdapat banyak tubulus seminivorus kuriculiku, tempat sel germinal terus berkembang jadi sperma. Urutan prosesnya tuh ada dari lobule, terus dia ke tubulus seminivorus, rete testis, epididymis, dan baru ke vas deferens buat dimatangkan. Ini sama tadi kita udah belajar nih di gambar-gambar yang ini nih. Terus ada, prostatic portion of urethra atau uretra prostatic. Dia tuh segmen uretra yang berjalan melewati prostat. Terus tempat bergabungnya ejaculatory duct atau jalur ejakulasi dengan uretra. Nah, di sini kita juga ada menemukan lagi bentar. Nah, prostatic uretra itu tempat uretra yang terletak di dalam prostat. Terus tempat masuknya juga ejaculatory ductus. Terus ada juga membranous uretra, bagian uretra yang paling sempit. Terus dia juga berada di antara uretra prostatik dan juga uretra spongiosa, dikelilingi oleh otostigfer uretra untuk mengontrol kencing supaya kita tuh nggak beser, nggak keluar terus. Nah,
corpus spongiosum itu tuh jaringan erektil yang mengelilingi uretra pada penis, mencegah uretra tertutup atau kolaps pas saat kita nih lagi ereksi. Kenapa? Contohnya kayak gini nih. Saya udah jelasin. Kalau yang corpus spongiosum itu, corpus cavernosa, dia tuh bakal keisi darah. Jadi pas keisi darah tuh kan ada jalur ininya. Ini gini deh, saya jelaskan nih. Pakai ini lagi ya. Ini kan tipis kecil. Waktu kita nih lagi nggak kenceng, dia kebuka. Dia nggak neken, dia luas nih. Pas dia udah mulai keisi darah, dia bakal menyempit terus neken ke jalurnya ini. Gimana biar dia bisa keluar antara cairan sperma atau pipis kita. Ini ada corpus spongiosum di bawahnya. Dia itu yang bakal kendor. Di situ dia dimainkan. Nah, di situ dia tuh berfungsi nih buat biar bisa tetap keluar, jadi nggak kolaps. Nah, kalian ntar pas sudah gosok gesek nggak bisa keluar dianya, spermanya gimana ya kan. Jadi ada corpus spongiosum. Tuhan tuh emang ajaib, dia nyiptain segala sesuatu ada fungsinya dan tempatnya. Spongiosa uretra itu bagian uretra yang paling panjang. Terus dia tuh ada di seluruh panjang penis dan juga corpus spongiosum. Akhirnya tuh ada di meatus urinarius. Next, dorsal artery of the penis atau arteri dorsalis penis. Dia tuh pembuluh darah yang terletak di bagian atasnya penis. Fungsinya tuh buat nyuplai darah ke jaringan erektil supaya corpus cavernosa kalian itu bisa isi darah. Itu kan sebenarnya otot yang banyak rongga-rongganya. Lewat dari dorsal artery ini supaya dia tuh bisa keisi dari dorsal arterinya itu. Terus dia tuh penting juga buat mempertahankan ereksi, soalnya dia kan nyuplai darah terus. Kalau nggak ada ini, habis kalian gini 2 menit, nah gini lagi gimana kan? Belum puas lawan jenis kalian. Terus ada dorsal superficial vein of penis. Vena superficial yang mengalirkan darah dari kulit penis. Nggak langsung berperan ke ereksi, tapi dia tetap penting buat drainase permukaan. Sudah ini tadi sudah semua. Nah nih ada yang di bawahnya dari Bucks fascia. Dia tuh namanya tuh deep dorsal vein of penis. Dia tuh pembuluh darah yang ada di bawahnya. Vena besar lah. Vena besar ada di bawahnya Bucks fascia. Fungsinya tuh drainase utama dari corpus cavernosum. Penting buat ini deh, kalau kalian habis ngaceng tuh gimana biar dia darahnya tuh keluar lagi. Biar waktu dia udah ereksi. Waktu dia udah ereksi, darahnya tuh kemana? Darahnya tuh keluar lagi lewat deep dorsal vein yang ada di bawah. Dia tuh drainasenya biar ngurangin lagi, biar tetap bisa turun lagi. Terus juga ada prostatic capsule. Ini tuh lapisan fibromus muskular yang nyelimutin prostat. Dia tuh juga ngejaga bentuk dan juga strukturnya prostat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya menjelaskan dengan bahasa sehari-hari. Saya harap kalian bisa memahaminya. Saya sudah mempermudah supaya kita tuh bisa sama-sama mengerti apa yang saya pahami dan juga kita bisa menyamakan visi pikiran. Menggunakan ini tadi juga saya sebagai alat bantu ya, maaf ya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya juga terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih dokter atas tugas yang telah diberikan. Saya jadi jauh lebih memahami mengenai struktur reproduksi dari tubuh saya sendiri. Sekian, terima kasih.